everything. Thank you udah klik video ini dan selamat datang di Mr. Stings. Apa kabar dunia? Sudah gila. Hai gengs, dilihat-lihat nih baju kita udah hitam putih begini, jadi keingetan sama apa ya? Ayo, sama apa? Ya keingetan Mira nggak sih? Ini ngebahas banget kan udah matching tuh putih hitam. Bisa kali kita nih lama-lama jadi brand ambassadornya ya. Abisnya Mira mulu. Abisnya secinta itu gua sama Mira. Nggak bisa kita skip gitu skincarean pakai Mira. Aduh pusing. Langsung ngerasa insecure. Jadi makanya kita skincarean bentar ya. Jadi gengs kita nih mau minta izin bentar begitu maksudnya. Kayaknya selama berapa lama ya? 2 minggu ke depan kali ya, kita agak-agak ya dikurangin gitu upload videonya, mau pergi bentar. Habis selama pandemi dari 2020 kita belum kemana-mana, lo nggak kasihan sama gue ngedemprok mulu gitu di bay, berasa dipasung gitu. Jadi nggak apa-apa ya, habis itu kita janji deh mau tiap hari gitu kan di jor-jorin. Habis itu oke lah, habis 2 minggu tapi ya. Setuju nggak? Habis jujur kita juga kadang suka nggak tenang kalau ditanyain mulu gitu kan, kayak punya utang, dicecer, di DM, di komen, di mana gitu, pada ngegas pakai caps lock tulisannya. Kan kita takut ya kalau digituin ya, makanya kita minta izin dulu gitu, boleh ya? Nah, simple banget kan? Jadi makanya kalian langsung aja deh check out di Shopee, di keranjang kuning begitu kalau kata orang-orang. Tapi jangan lupa, pakai kode voucher yang ini. Dan misalkan kalau kalian nih ada niatan mau jadi distributor dari Miral, bisa banget loh. Memang ini Miral terbuka dan katanya bisa dibantu langsung. Jadi kalian langsung aja deh DM ke Instagram mereka @miralbeauty ya. Hai geng, selamat datang lagi di Mr. Stings. Yang nggak tahu kenapa nih beberapa hari ini gua baca-baca komen tuh ya, sama DM-DM di Instagram, banyak bener yang minta bahas kasus dari emak-emak nih yang bernama Marianne Bachmier. Tapi sebenarnya kasus ini tuh udah kasus lama bener. Tapi kan karena kalian yang banyak request nih, akhirnya gua coba lagi tuh riset-riset lah ya. Dan pas googling, ternyata emang banyak tuh media-media yang lagi memberitakan kasus ini gengs. Pas dilihat kayak baru 2 days ago, 1 days ago, masih baru banget. Padahal lagi-lagi kasus ini udah lama bener. Ya kenapa tau-tau bisa jadi viral lagi? Ini sih kejadian lama yang kasusnya aja udah case close. Orangnya udah kagak ada. Ya ternyata nih, alahnya biasa udah biang keladinya tuh. Apalagi kalau bukan TikTok sama video apa tuh YouTube Short. Yang biasanya nih narasinya nih, videonya kan potret begini ya. Orangnya ada di bawah terus atasnya di sini ada gambar atau video. Emak-emak ini langsung main hakim sendiri kepada penjahat anaknya karena tidak mendapatkan keadilan. Masuk ruang sidang, dia langsung menembak si pelaku tiba-tiba dengan gaya yang cool macam di film-film action, gengs. Penasaran endingnya gimana? Lanjut part 2 ya. Gila bikin part gitu ya, part 2, part 3, part 4, sampai part 100 begitu macam sinetron tersanyung dulu tuh. Biar kita masuk ke akunnya dia. Ya namanya juga marketing S3 ya gengs ya. Nah tapi buat kalian penasaran jadi 4 begitu, kayak duh nanggung banget emang apaan lanjutan part 2 nya pas dilihat belum di-upload, kagak ada. Kan kita jadi tidurnya nggak tenang ya, lama bener. Ya udah makanya nonton di mari aja. Kita bahas tuntas dari awal sampai akhir. Seperti biasa udah. Karena kan ini juga request dari kalian. Jadi sudah sesuai request ya Bapak, Ibu begitu. Nah ya udah ceritanya nih dulu. Di tanggal 3 Juni 1950, no kan lama banget ya. Tepatnya di distrik Sastes, Jerman, lahir tuh seorang anak perempuan yang bernama Marianne Bachmier. Marianne apa Marianne begitu ya? Maaf kita ini lidahnya lidah pasar minggu. Nah dari kecilnya pokoknya si Marianne ini bisa dibilang serba kesusahan gengs. Macam cerita Walu Kukus kemarin tuh. Yolo masih aja kita keingetan kisahnya dan masih gondok juga, masih hati. Buat kalian yang rooming, emang bahas apa? Makanya nonton nanti habis video ini ya. Kejar lo bakalan nangis. Nah pokoknya keluarganya Marianne tadi tuh udahlah secara ekonomi kan kekurangan. Lah bapaknya tipe-tipe yang otoriter banget. Karena sang ayah nih adalah seorang alkoholik yang merupakan anggota dari Waffen SS. Jadi Waffen SS itu apa ya? Semacam cabang militer dari Partai Nazi, astagfirullahaladzim. Jadi kan maksudnya komplit tuh ya, antara tegas, kolot, tapi suka mabok juga. Ya amsyong nggak tuh? Kalau lagi nggak sober bagaimana tuh kelakuannya? Nah karena udah sering mabok-mabokan, ayah sama ibunya si Mary ini jadi sering berantem dan akhirnya ujung-ujungnya pisah. Mungkin pas pisah si ibunya sedih ya, sambil gosok tuh sambil nyetrika nyanyi dia. Sudah mabuk minuman, ditambah mabuk judi, masih saja kamu tergoda janda kembar. Tak sudi ku, tak sudi.
Nah, tapi setelah dari perceraian itu ya, si Mary sebenarnya malah lebih happy. Karena dia udah bisa lepas nih dari sang ayah. Perkara kan ikut ibu. Soalnya ternyata pula, Mary ini juga katanya mengalami beberapa kali pelecehan dari sang ayah, gengs. Tapi ibarat kata ya, abis keluar kandang buaya lah masuk ke kandang singa. Karena kan si ibunya Mary ini akhirnya kawin lagi, tapi kawinnya sama cowok yang 11-12 sifatnya. Suka melakukan main tangan juga. Salah dikit mukul, salah dikit tampar. Pokoknya serba salah hidupnya tiap hari. Yang mana si Mary ini jadinya sering cekcok sama ayah tirinya itu. Tapi si ibunya itu selalu ngedukung si ayah tirinya, yang membuat Mary jadi gondok. Gak nyaman dia di rumah, sering main keluar aja udah ngelayap sendiri. Nah, pas Mary berumur 16 tahun, kira-kira kelas 1 SMA, si Mary ini tekdung syalala, gengs. Masalahnya siapa bapaknya itu masih menjadi Mrs. Things. Karena Mary ini berhubungan gak hanya dengan satu laki-laki, melainkan 2, 3, 4, 5 banyak bonya. Jadinya waktu dia umur 16 tahun, udahlah dia udah punya anak, tapi gak punya suami, gak punya kerjaan pula, dan gak punya pengalaman buat ngurus bayi. Mary bingung dong, harus bagaimana ini hidupku, aku pusing. Akhirnya dia memutuskan untuk mengikhlaskan anaknya diadopsi sama orang lain. Sampai 2 tahun kemudian, sewaktu umurnya 18 tahun, lah dia tekdung lagi. Cuma yang kali ini mah udah confirm ya. Maksudnya bapaknya tahu nih siapa nih. Karena dia memang lagi pacaran sama satu orang aja. Dan setelah tahu dia hamil, awalnya sih si Mary mau niatnya ngerawat bayinya tuh kali ini, nggak diadopsi sama orang. Tapi pas hamil gede, si Mary ini malah tahu-tahu diperkaos paksa sama orang random gitu di jalan, gengs. Kasian banget ya miris. Alhasil kejadian itu membuat mentalnya Mary ini jadi nggak stabil. Antara ya takut, emosi, sama sedih semuanya campur aduk. Jadinya karena mentalnya agak terganggu nih, abis lahiran bayi yang kedua, ujung-ujungnya itu bayi diadopsi lagi, dikasih sama orang lain. Beberapa tahun kemudian, setelah semua berlalu nih, move on, time healing, Mary mencoba berdamai dengan dirinya sendiri. Dia mulai tuh kerja, jadi waiters di Karen's Dinner. Ya enggak dong, nanti dia emosi terus tiap hari. Nyap-nyap, mulai gitu kan ngomelin pelanggan. Mary ini tuh kerjanya di sebuah bar ada namanya Tipasa. Nah pokoknya maksudnya nih, selama kerja di bar itu, si Mary pacaran sama pemilik barnya, ala-ala pacaran sama bos, namanya Christian Bertol. Tapi ya hubungan mereka nih, anggot-anggotan putus nyambung mulu. Ya cuman walaupun putus nyambung anggot-anggotan, yang namanya tetap jalan ya. Jadilah si Mary tekdung lagi, tekdung syalala. Dan waktu itu umurnya Mary ini udah masuk di umur 23 tahun. Namun sayangnya si bosnya tuh Christian gak mau melanjutkan hubungannya dan gak mau tanggung jawab juga. Tapi meskipun begitu, tekad Mary ini udah bulat bagaikan tahu bulat digoreng dadakan anget-anget 500-an. Pokoknya kali ini dia mau merawat anaknya. Walaupun harus jadi orang tua tunggal, akan saya jalankan. Yaudah bener aja tuh, di tahun 1973 Mary melahirkan anak ketiganya tuh, nggak diadopsi sama orang lain ya, dia rawat sendiri. Yang mana akhirnya sang anak itu diberi nama Anna Bachmeyer. Dan kala itu juga akhirnya Mary memutuskan untuk mensterilkan rahimnya nih, biar ya udah nggak usah hamil-hamil lagi lah, dia udah 3 kali hamil. Yaudah lanjut hidup dijalani tuh tiap hari. Mary dan Anna ini tinggalnya di sebuah apartemen sederhana aja. Ya walaupun kehidupan mereka sederhana ya, tapi Anna sebenarnya tumbuh menjadi anak yang sehat dan ceria juga kok. Cuma ya kan hidup itu butuh uang ya bapak-bapak, ibu-ibu, setuju? Jadi ujung-ujungnya si Mary ini jarang di rumah buat pergi kerja, kerjanya juga sampai malam. Sedangkan anaknya tuh si Anna, yang nggak ada yang jaga buat nyewa babysitter, nggak punya duit lah ya. Alhasil udah dari kecil dia lepas, suka main sendirian ataupun main keluar gitu kan, sembari nunggu emaknya pulang kerja. Nah si Mary nih ngerasa kalau kehidupannya dia itu nggak sehat, yang nggak baik buat tumbuh kembangnya si Anna. Maksudnya kan si Anna berarti nggak jadi dapatnya perhatian yang lebih, di rumah juga nggak ada yang jagain. Akhirnya lagi-lagi Mary ini berniat mau mengikhlaskan si Anna untuk diadopsi aja lah sama orang lain, dengan harapan ya kehidupannya Anna bisa lebih baik, lebih layak, ada yang ngawasin tiap hari. Mary sempetin nanya ke tetangga-tetangga sekitar, "Pak, Bu, ada yang mau ngadopsi anak saya nggak nih si Anna?" Siapa tahu ada yang mau kan ya. Masalahnya kalau tetangga-tetangga deket rumah kan enak nih. Kalau si Mary ini tahu-tahu kangen gitu kan, bisa nyentuh-nyentuh si Anna gitu diam-diam walaupun dari jauh. Ya tapi memang sayangnya waktu itu belum ada tetangga yang mau mengambil atau mengadopsi si Anna. Sampai suatu hari di tanggal 5 Mei 1980, waktu itu usianya Anna akhirnya udah gede, udah 7 tahun. Tetap tuh belum ada yang mau adopsi. Ya apalagi semakin udah tua ya usianya ya. Hari itu tuh tanggal 5 Mei tadi, si Mary sama Anna berantem kecil lah. Namanya ibu sama anak ya. Perkara makanan kagak dihabisin, lampu kamar mandi habis dipakai kagak dimatiin, atau lu pakai tisu tuh boros banget sih. Ya hal-hal kecil begitulah. Tapi kan buat anak umur 7 tahun, hal-hal begitu bisa ngerusak mood dia ya. Makanya si Anan yang bad mood, gara-gara tadi dimarahin sama maknya, memutuskan untuk boleh sekolah. Dia mau jalan-jalan aja keliling kota, biar plong nih pikiran kagak mumet ya. Nanti pas jam udah pulang sekolah, Anan ini niatnya mau ke rumah temennya. Soalnya tadi temennya diajakin bolos kagak mau. Jadi ya udah si Anan nungguin deh dia kelar dulu habis sekolah. Ya udah bener tuh, habis setelah jam pulang sekolah, Anan nyamperin ke rumah temennya itu. Tapi ternyata si temennya belum pulang-pulang
pulang juga, gengs. Ditungguin kan udah lama nih, kenapa kagak nongol-nongol nih anak kemana? Ya karena kelamaan nunggu mungkin ya. Ana memutuskan untuk udah deh cabut aja pulang ke apartemen. Nah sementara di apartemen, ibunya Mary ini ceritanya lagi libur kerja. Lagi rebahan-rebahan baik. Tapi waktu itu sebenarnya si Mary nyadar. Kayak dilihat loh, ini udah jam pulang sekolah sih, anak kok belum pulang-pulang ya? Paling lagi main aja kali ke rumah temennya habis pulang. Pikirannya masih positif begitu. Jadi nggak dicariin langsung tuh. Dan tapi bablas sampai malam kok ini anak belum pulang-pulang. Karena khawatir akhirnya Mary laporlah ke polisi. Nah besok paginya, tahu-tahu kantor polisi ini kedatangan seorang perempuan yang mengaku sebagai tunangan dari seorang pria bernama Klaus Grabowski. Dimana Klaus ini tuh merupakan seorang pria berusia 35 tahun geng. Yang bekerja sebagai tukang daging di pasar yang masih satu lingkungan sih sama apartemennya Mary. Tapi si Klaus ini ternyata memang orang yang bermasalah. Sampai pernah beberapa kali kena kasus hukum. Pokoknya dia tuh pernah ya menyerang anak kecil dan didakwa bersalah atas kasus percobaan pembunuhan. 2 tahun kemudian setelahnya, dia kembali didakwa lagi tuh atas kasus pelecehan terhadap 2 gadis remaja. Pokoknya ini orangnya udah error emang. Sampai-sampai saat pemeriksaan psikologis, itu hasilnya menunjukkan kalau si Klaus mempunyai semacam hasrat yang menyimpang terhadap anak-anak di bawah umur. Ya akhirnya dari situ dia mendapatkan rujukan untuk berobat. Beberapa tahun setelah mendapati pengobatan dari penanganan psikologisnya, Klaus dikasih 2 pilihan. Kan tadi sebenarnya dia masih dalam hukuman penjara ya, sambil berobat jalan. Nah yang pertama nih, hukuman penjaranya bisa dikurangin, tapi dia harus dikebiri, alias otongnya dipotong. Jadi untung bebek angsa. Atau yang kedua, dia nggak dikebiri nih, tapi harus menjalani hukuman penjara sesuai tuntutan keputusan hakim, yaitu lebih lama. Akhirnya si Klaus ini memilih opsi yang pertama, yaitu dikebiri biar bisa bebas lebih cepat. Ya udah setelah bebas nih, yang berarti si Klaus ini udah dipotong ya otongnya ya. Dia langsung tuh terapi hormon testosteron biar si otongnya yang udah dipotong layu itu bisa jreng lagi. Alasannya karena dia ingin segera menikah dan juga nanti ini memiliki momongan bersama tunangannya tadi. Nah tapi tahu-tahu tunangannya kan tadi tuh lapor tuh ke polisi datang. Dia bilang laporin kalau si Klaus katanya baru aja menghabisi seorang anak kecil. Dimana itu anak sering mampir ke rumah mereka untuk bermain bersama kucing peliharaan mereka. Yang tidak lain dan tidak bukan anak itu adalah ya si Anna. Ya udah pas polisi datang nih ke rumahnya Klaus, si Klaus udah nggak ada dan si Anna juga nggak kelihatan tuh di situ. Mana ini kok Klaus sama Anna nggak ada? Ya nggak tahu juga tunangannya kemana. Dimana di situ si polisi cuma bisa menemukan kayak ada catatan gitu yang ditulis sama si Klaus untuk si tunangannya buat janjian ketemuan di sebuah bar gitulah. Akhirnya udah si tunangannya ini bekerja sama dengan si polisi. Malamnya tunangannya itu datang tuh ke bar tadi yang udah tempat janjiannya. Bener aja di situ Klaus datang juga dan begitu dia nyampe langsung buru-buru ditangkap sama polisi. Nah dari hasil interogasinya Klaus mengakunya sih saya nggak ngapa-ngapain Anna kok pak. Saya emang akhirnya menghabisi si Anna karena dia malak uang ke saya. Katanya kalau nggak dikasih uang dia bakal ngadu ke ibunya tuh si Mary kalau katanya saya melakukan pelecehan. Dan karena digituin si Klaus ini mengaku ya dia marah dan takut juga akan kembali ke penjara. Makanya Klaus ini akhirnya mencekik si Anna sampai nggak bernyawa. Tapi ya alibinya itu terkesan kayak ada ngadi-ngadi ya. Ya kali bapak-bapak takut gitu sama gertakan sambal anak kecil. Ya kalau misalkan ada bocah gitu malak toto ya toyor aja tuh bocahnya. Kecil udah malak lu. Makanya sama polisi yang nggak percaya didesak lagi. Sampai akhirnya Klaus menceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Jadi awalnya memang si Klaus ini sengaja mau menyekap si Anna selama beberapa jam di rumahnya. Dan dalam penyekapannya itu, Anna juga pastinya dilecehkan ya. Nah setelah puas, barulah Anna tadi tuh dicekik dihabisi sampai tewas. Lalu Anna yang sudah tidak bernyawa ini dimasukin ke dalam kardus. Terus kardusnya dikubur di tepi sungai. Makanya tadi Anna nggak kelihatan nggak ketemu di rumahnya Klaus kan waktu polisi datang. Dari situ polisi kemudian memberitahu sang ibu, Mary, tentang apa yang terjadi sama si anaknya Anna. Ya dengar begitu, Mary langsung hancur sehancur-hancurnya. Dalam persidangan yang dimulai beberapa bulan kemudian dan dihadiri juga kebetulan sama banyak orang ya. Di hari pertama tuh, Mary ini harus mendengarkan kesaksian dari Klaus yang menceritakan deskripsi dari kehidupan Anna. Dimana katanya Anna sempat bercerita kepada dia dan tunangannya kalau dia tuh memiliki ibu seorang waiters di bar. Pulangnya malam terus, nggak pernah ada di rumah. Sampai-sampai si Anna ini merasa ditelantarkan sendirian. Dan kalau kemana-mana ya udah kelayapan aja di jalan nggak dicariin. Nah kesaksian dari Klaus tadi itu sebenarnya nggak sepenuhnya salah ya. Karena gimana pun juga memang kejadiannya seperti itu. Makanya hal itu membuat si Mary jadi kayak aduh gue gagal lagi nih jadi seorang ibu gitu, merasa bersalah dia. Nah Klaus juga bilang kalau perbuatan itu tuh terjadi akibat kebiri yang dilakukannya. Lagian sih bapak-bapak kemarin hukum saya suruh kebiri katanya begitu. Soalnya itu membuat hormon dan emosinya menjadi tidak stabil. Iya masih playing victim aja si Klaus ini ya. Dan dia kan dikebiri gara-gara hasratnya emang menyimpang, kelakuannya error. Lanjut aja di hari kedua ya. Mary ini nggak sengaja mendengar percakapan antara Klaus sama pengacaranya dia tuh di pengadilan. Dimana Klaus meminta kepada pengacaranya supaya nanti nih di sidang selanjutnya dia diberi waktu lagi sekali
kali lagi memberikan pernyataan tentang Anna. Nah, saat itu si Mary ini menduga kalau sepertinya Klaus akan kembali menjelek-jelekan dirinya dan juga putrinya untuk mencari pembenaran. Yang mana hal itu membuat si Mary ini dipenuhi rasa amarah. Sampai pada sidang hari ketiga di tanggal 6 Maret 1981 yang diadakan di pengadilan Lübeck, Jerman, tanpa sepengetahuan petugas, Mary ini berhasil menyelundupkan sebuah pistol di dalam tasnya. Ya mungkin kala itu ya antara polisi nggak ngecek, nggak teliti juga, sama nggak curiga lah sama si Mary. Pokoknya pas persidangan lagi berjalan nih, di tengah-tengah acara, dari belakang tuh, Mary langsung ngeluarin pistol dan nggak pakai babi ibu, abis ngeluarin langsung nembak ke Klaus yang posisinya lagi menghadap ke hakim. Ditembak tuh sebanyak 8 kali. Gitu. Nah, abis kelar nembak, si Klaus kan jatuh tuh ke lantai tuh. Si Mary ini nanya dengan ekspresi yang datar banget kepada penjaga yang ada di sana. Mary tuh bilang, "Pak, coba cek deh, apa dia benar-benar sudah tewas?" Terus si Mary ini menghembuskan nafas. Kayak, kira mati juga tuh orang. Aku emang udah pengen banget melakukan hal ini. Katanya begitu, gengs. Macam Angelina Jolie kan, kayak cool banget gitu di film-film. Abis nembak, dor. Pak, coba tuh cek, masih hidup nggak tuh orang tuh? Akhirnya mati juga tuh orang. Ya pastinya tindakan dari Mary tadi udah jelas berencana ya, karena kan dia udah niat tuh sampai bawa pistol. Dan menurut petugas yang memang melihat kejadiannya langsung, si Mary ini juga sempat kayak mengumpat abis menembak si Klaus. Nah akhirnya sewaktu diinterogasi sama polisi, ya karena kan jatuhnya ini kasus penembakan ya, Mary emang bilang kalau dia udah nggak tahan mendengar semua alibinya si Klaus yang banyak. Jadi lebih baik si Klaus ini udah dihabisin aja, biar diem tuh orang udah. Mary pokoknya juga bilang, dia kan udah ngambil nyawa putriku. Sebenarnya aku pengen nembak wajahnya, tapi ya ternyata aku cuma bisa nembak dari belakang. Aku sih sungguh berharap kalau Klaus ini benar-benar menderita. Dan dalam tes kejiwaannya, ahli ini meminta Mary untuk menuliskan apa aja udah pokoknya di secari kertas gitu kan. Untuk melihat nih sampel tangannya bagaimana. Sampel tulisan tangan maksudnya ya. Kan katanya soalnya bisa kebaca tuh dari garis tulisan tangan kita. Di situ Mary nulis, "Aku melakukannya untukmu, Anna." Abis itu dikasih tanda love tuh sebanyak 7 buah yang menurut ahli sih, jumlah hati itu tuh menunjukkan umur Anna yang berusia 7 tahun. Dengan cepat kasus ini tuh langsung viral dan jadi semacam kasus main hakim sendiri yang terkenal di Jerman. Ya walaupun tapi jatuhnya ini istilahnya si Mary pembunuh ya, tapi banyak banget orang yang mendukung perbuatannya Mary. Karena pada gedok juga nih sama si Klaus. Saking banyaknya orang yang simpatik, masyarakat ini sampai berbondong-bondong nyumbang buat biaya pengadilan pengacaranya si Mary. Bahkan si Mary sampai dijuluki ibu pembalasan. Karena menurut orang-orang nih, daripada nunggu hasil persidangan yang lama bener gak jelas, mending langsung aja dibikin hasilnya sendiri. Dan sejak penangkapan Mary, kasus ini kan dipublikasikan tuh secara luas. Wajah Mary juga terpampang di mana-mana. Kisah hidupnya pastinya menjadi konsumsi publik yang sampai masuk ke berita-berita dan majalah ya. Nah, banyak media nih yang bersedia membayar sampai $158.000 atau setara 2,4 miliaran tahun segitu loh, tahun jebot, supaya si Mary ini bersedia membagikan kisah hidupnya secara eksklusif. Yang mana akhirnya Mary setuju untuk menjual segala informasi tentang dirinya. Dan uang itu akhirnya digunakan sebagai tabungan dan biaya pengadilan juga. Nah, hakim yang menangani kasus Mary ini itu mengatakan bahwa kasus ini bisa dibilang kayak semacam special case yang ujung-ujungnya si Mary ini mendapatkan banyak banget keringanan. Yang pastinya semua itu juga nggak lepas dari dukungan netizen ya. Biasa kalau viral kan langsung ditanggapinya bagus. Soalnya Mary ini awalnya didakwa atas tindak pidana pembunuhan berencana. Yang mana kalau begitu bisa-bisa nanti hukumannya berat ya. Kalau berencana tuh apa sih, kalau nggak seumur hidup ya bisa hukuman mati. Nah tapi ujung-ujungnya jaksa tuh mengganti tuntutan hukumnya menjadi tindak pidana pembunuhan dan kepemilikan senjata tajam. Ya akhirnya Mary ini divonis 6 tahun penjara, yang setelah menjalani hukuman 3 tahun, dia dibebaskan secara bersyarat. Dan ketika dibebaskan waktu itu tahun 1985, Mary ini akhirnya menjalani hidup barunya dengan cara berpindah-pindah negara. Mulai dari ke Lagos, Nigeria, terus pindah lagi ke Italia, sampai tahu-tahu si Mary ini didiagnosa memiliki sebuah kanker pankreas gitu, gengs. Yang membuat dia memutuskan untuk menjalani pengobatan di Jerman. Jadi dia balik lagi deh tuh ke Jerman untuk kemoterapi. Sampai akhirnya di tanggal 17 September 1996, Mary ini meninggal di usianya 46 tahun di dalam rumah sakit. So itu gengs, tuntas ya kasus lama yang tahu-tahu nih viral tapi kagak usah pakai part-partan. Yang intinya ini sebenarnya ini sebuah kasus main hakim sendiri, tapi memang didukung sama banyak orang. Karena ini alasannya kayak semacam ibu yang membalaskan dendam dari anaknya. Istilahnya nyawa dibalas nyawa. Dan yang bikin geger nggak ketebak, itu ya tau-tau tadi tuh si Mary dengan santainya nembakin si pelaku di dalam pengadilan. Yang mana polisi juga bukannya langsung mengamankan, tapi kayak ada adegan bengong gitu. Hah? Nge-freeze otak mereka. Saking emang mendadak banget situasinya, cepat dan kaget. Ya bener-bener the power of mama emang jangan dilawan lah ya. Tapi menurut kalian gimana? Apakah kalian termasuk mendukung perbuatan si Mary atau tidak? Komen di bawah. Ya thank you semua yang udah nonton. Kalau kalian punya request apa gitu ya, boleh DM ke Instagram kita aja. Tapi jangan lupa follow Instagram kita juga yang ini dan subscribe di bawah kalau belum. Terima kasih banyak. Sampai jumpa lagi di kasus Mr. Thing selanjutnya. Assalamualaikum.